Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan satu video. Ini dari salah satu habaib ya. Tidak usah saya sebutkan namanya beliau, mungkin teman-teman sudah tahu. Di sini kita akan mempertanyakan ya, bukan menyanggah atau mengkritik ya, cuma bertanya begitu nanti bahasanya. Tapi sebelum kita bertanya, kita saksikan dulu videonya. Seorang kiai itu, seorang ustadz itu kalau sudah dia benci kepada habaib, ada apa-apa kepada habaib, merasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Habis. Ini bahasa yang dilontarkan oleh beliau ini. Kalau ada seorang kiai atau ustadz yang merasa dia sama ya, kita kasih pertanyaan di dalam bahasanya beliau yang mengatakan kalau ada kiai atau ustadz yang merasa sama ya dengan para habaib, itu katanya dapat imbasnya. Sekarang begini, ini pertanyaannya bukan kritik. Pertanyaannya begini, kalau semisal kiai atau ustadz ini secara silsilah itu sampai ke Rasulullah, jadi sebenarnya Sayyid juga atau Sa'dah juga, cuman memang di Indonesia ini bedanya begini, Sa'dah yang ada di Indonesia ini harus dapat legalitas dari RA atau Rabithah Alawiyah, sehingga Sa'dah atau yang disebut sebagai Dzurriyyatur Rasul kalau tidak dapat pengakuan dari RA, maka tidak dianggap sah ke durihannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang menjadi suatu iskalan orang banyak sebenarnya begitu. Begini ya, kalau dengan pertanyaan tadi itu bagaimana? Andaikan ada kiai atau ustadz yang juga sama, sedangkan dia merasa sama atau istilah bahasa itu tidak sepaham atau ada sesuatu yang tidak sepaham dengan para habaib, apa dianggap juga sama perkataan atau masuk dalam bahasa tadi? Kalau ada merasa kiai atau ustadz yang ada sama, yang merasa sama dengan habaib, ini ada imbasnya begitu. Ini kalau sama-sama duriyah bagaimana? Itu pertanyaannya. Ini bukan mengkritik tapi pertanyaan. Kemudian kalau kita lihat bahasa dari TKB ya, TKB itu kalau kita lihat ada bahasa kemarin itu ketika menanggapi satu habaib yang merendahkan beliau itu ada bahasa begini. Itu yang menurut saya itu bahasa yang bagus. Bahasa beliau itu mengatakan di Mesir guru-guru beliau itu semuanya itu bersanad kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Tapi mereka itu tidak dipanggil habaib. Karena habaib ini merupakan salah satu ciri khas yang ada di Indonesia. Di sana mereka tidak menonjolkan, di Mesir ya, tidak menonjolkan kehabaibannya karena memang mereka itu menonjolkan keilmuannya. Jadi dalam artian secara umum begini, para sadah yang ada di luar negeri atau selain di Indonesia, ini mungkin sebagian ya yang ada di Indonesia. Kalau di luar itu, di luar negeri atau di luar Indonesia itu, sadah atau yang seseorang yang bersambung kepada secara duriyah, kenasabannya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak mengandalkan kenasabannya, tapi keilmuannya, atau pakai bahasanya TGB ya, itu adalah yang ditonjolkan keilmuannya bukan nasabnya. Sehingga kalau yang ditonjolkan adalah keilmuannya, maka seseorang atau semua kalangan itu menerima, karena ilmu ini sifatnya itu bersifat umum, tidak secara khusus begitu. Kalau dzurriyah itu kan dia khusus kepada misalnya golongannya ini. Kalau ilmu itu sifatnya umum begitu. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh TGB ini seharusnya menjadi satu acuan atau kutuah bahasanya begitu. Karena kalau seseorang itu sudah mengandalkan nasab, ini secara umum ya, kita tidak mengkaitkan dengan videonya Habib tadi. Ini secara umum ketika seseorang sudah mengandalkan keturunannya atau bapaknya, bahasanya seperti itu, maka seharusnya yang dimunculkan pertanyaannya itu begini, apakah secara keilmuan sama dengan datuknya atau dengan kakek-kakeknya? Ketika sama misalnya, kemudian ada pertanyaan lagi, apa akhlaknya sama?
dengan datuk-datuknya, dengan kakek-kakeknya. Kalau misalnya akhlaknya sama, ilmunya sama, ini bagus mengaku dia keturunannya si A, keturunannya si B bagus. Tapi semisal di dalam satu sisi tidak sama, contoh akhlaknya sama tapi ilmunya tidak sama. Ini menurut saya, andaikan misalnya saya, misalnya keturunan seperti ini misalnya, maka sebaiknya tuh tidak mengaku. Kenapa? Karena kalau sama orang yang ditonjolkan misalnya keturunannya si A misalnya, tapi kealimannya tidak seperti datuk, seperti kakeknya, maka kakek yang dia unggul-unggulkan bukan bangga kepada dirinya, tapi mungkin ya bahasanya malu. Malunya begini, kok mempunyai keturunan sayang seperti ini begitu. Ini secara umum ya, secara umum. Jangan dikaitkan di dalam video yang satu yang tadi atau perkataan Habib yang manapun. Ini secara umum. Secara umum itu kalau seseorang mengaku dia keturunan si A atau si B atau si C atau yang apa misalnya, kalau sisi keilmuannya tidak sama dengan datuk atau kakek-kakeknya, maka kakek dan datuknya bukan bangga mempunyai keturunan atau cucu yang seperti ini, tapi dia malu. Malunya kenapa? Karena cucu yang dia banggakan, yang diharapkan sama atau meneruskan perjuangannya, malah tidak mampu meneruskan estafet perjuangannya, malah hanya bangga dengan keturunannya gitu. Apalagi misalnya dalam sisi akhlak, datuk atau kakeknya misalnya akhlaknya sesama muslim itu baik, mengayomi, kepada yang tua menghormati, kepada yang kecil menyayangi, sedangkan dia yang mengaku keturunannya si A misalnya tidak sama akhlaknya. Ini bikin malu saja sebenarnya kepada kakek atau datuknya. Makanya kalau di yang saya tahu, sebagian ya yang saya tahu, kalau di Madura itu kalau seseorang itu mengaku misalnya keturunannya si A atau si B atau si C atau yang apa misalnya, maka dia mencontohkan setidaknya akhlaknya, dia menonjolkan ilmunya. Ilmunya saya ini seperti kakek saya. Jadi seseorang tahu nanti pada kakeknya si A misalnya, maka dia nanti, oh ternyata cucunya alim, berarti si A ini kakeknya, datuknya itu alim begitu, atau si A ini alim begitu. Jadi kakek atau datuknya bangga, atau nama kakek atau datuk-datuknya itu bangga dan dibanggakan begitu. Kalau sudah nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, mengaku keturunannya si A si B, kakek atau datuknya itu bukan malah bangga, mungkin bahasanya itu malah malu mempunyai keturunan cucu yang seperti ini, karena tidak bisa meneruskan estafet perjuangannya baik di dalam sisi keilmuan atau akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini secara umum ya, sekali lagi jangan dikaitkan dengan video atau pertanyaan saya tadi kepada salah satu habaib itu. Ini secara umum. Kalau di Madura seperti yang saya sampaikan, biasanya orang-orang yang mengaku terhadap misalnya sunan ini atau mengaku puju atau istilahnya itu wali ini, maka harus dia mempunyai ilmu dulu agar datuk atau kakeknya itu tidak malu mempunyai cucu yang seperti ini atau seperti itu misalnya begitu. Mungkin itu pertanyaan saya kepada beliau hamba ini. Andaikan kiai atau ustadz tadi juga bernasab, kan kebanyakan orang-orang khususnya di Madura ya, yang disematkan atau yang mempunyai gelar kiai itu biasanya secara silsilah meskipun tidak diakui oleh RA itu bersambung atau bersanad kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sekali lagi khususnya di Madura, umumnya saya kurang paham ya, khususnya di Madura itu tidak menonjolkan oh saya ini dzurriyyah Rasul, tidak. Kenapa? Karena kebanyakan mereka malu begitu. Ilmu dan amal atau akhlaknya tidak sesuai dengan kakek-kakeknya atau pujuk-pujuknya begitu kalau bahasa Madura. Mungkin ini ya yang bisa saya pertanyakan di dalam video ini terhadap mungkin salah satu habib ini. Sekali lagi ini bukan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Semoga beliau panjang umur, selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan murni pertanyaan saya, sebab ini mengganjal di hati saya. Gimana kalau misalnya orang-orang yang
disematkan kiai atau ustadz, itu juga secara nasab bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebaiknya menurut saya, kalau menurut saya bahasa untuk di Indonesia ini itu harus hati-hati, karena banyak bahasanya itu Duriah Rasul itu yang mastur, bahasanya begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.